Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Wa qala ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan wattaqullaha innallaha syadidul 'iqab. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam yuqalu li sahibil Qur'an iqra wa rattil kama kunta turattilu fid dunya fa inna manzilaka inda akhir ayatin taqra'uha. Wa qala aidan al-kaisu man dana nafsahu wa 'amila lima ba'da maut. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah salat subuh, para orang tua sesepuh, para ulama ustaz, jamaah yang sama-sama mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Pertama, senantiasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di hari ini, detik ini, bulan ini, Allah Subhanahu wa taala berikan kesempatan kita untuk buat satu amal ibadah. Dan ini satu anugerah yang besar, satu karunia yang tinggi. Allah sampaikan umur kita di satu bulan yang penuh barakah. Kita lihat di sisi kita, orang tua kita hari ini di mana? Ada saudara kita, ada kakak, abang kita, adik kita, tetangga-tetangga kita, ada sekalipun hari ini kerabat kita sudah tinggalkan kita. Dan ini satu anugerah yang besar. Salawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan alam baginda Nabi Muhammad SAW, pada keluarganya, sahabatnya, hingga kepada kita umat kita yaumil qiyamah. Hadirin jamaah salat subuh rahimakumullah. Para ulama, mereka yang bisa sampaikan kehebatan bulan suci Ramadan, ketinggiannya, pahalanya, ganjarannya, anugerahnya diceritakan di setiap masjid, di setiap daerah, di setiap negara. Dikisahkan kehebatan bulan suci Ramadan. Dan ini termasuk masih awal di hari ketiga. Maka hadirin, perlu persiapan hati kita dalam bulan suci Ramadan. Saya juga cerita, Nabi SAW memiliki sahabat, dan sahabat Nabi punya sifat-sifat yang mulia. Salah satunya sahabat Nabi punya sifat kaum muslimin, memuliakan sama muslim, menghargai kaum muslim. Dan ini sifat sahabat. Dan sahabat kalau punya makanan, ini ada kitab kita, Haidus Sahabat, dikasih kepala kambing, bukan dagingnya, kepala kambing itu dikasih, kemudian dia lihat tetangganya, maka dikasih tetangganya. Sampai itu dalam kitab Haidus Sahabat itu kepala kambing muter sampai masuk ke dalam rumah yang ketujuh, rumah yang pertama tadi. Begitu sifat sahabat, memuliakan, menghargai, mengutamakan orang lain. Maka hadirin, kata Nabi, kalau orang tak punya sifat ikramul muslimin, maka dia akan punya sifat muflis, bangkrut. Maka Nabi tanya kepada sahabat, "Wahai sahabatku, tahukah kamu orang yang muflis, bangkrut?" Jawabannya mungkin sama dengan kita. Logika, orang yang bangkrut, wahai Rasul, orang yang dagang habis-habisan, kemudian habis semuanya, sampai ke modal, sampai ke utang. Ini orang yang bangkrut, wahai Rasul. Kata Nabi, bukan. Orang yang bangkrut, orang yang muflis, orang yang dia mati bahwa amal sebesar gunung, amal kebaikan, dan amal ini akan menyebabkan dia masuk dalam surga. Tapi karena akhlak yang buruk, maka dituntut di akhirat. Hadirin, maka orang nanti di akhirat karena dia suka menyakiti tetangga orang lain, suka mencemooh, mencibir, mengambil hak orang lain, maka orang yang tadi bawa amal yang sebesar pun dituntut. Maka hadirin, Allah Subhanahu wa taala ambil pahalanya untuk menutupi tuntutan tadi, diberikan kepada orang yang menuntut tadi. Masih banyak lagi diambil lagi, satu persatu terus diambil hingga habis pahalanya. Banyak lagi yang menuntut, pahala sudah habis.
Kemudian hadirin, maka Allah Subhanahu wa taala ambil dosa orang yang menuntut tadi, kemudian diberikan kepada orang yang tadi bawa amal yang sebesar gunung tadi. Dikasih hadirin, amal yang dia bawa sebesar gunung amal kebaikan, maka menjadi bawa keburukan dosa orang lain. Dan ini orang yang bangga. Dan hadirin, kita ini mah kalau dengan kita sama orang lain kadang-kadang mencibir paling enak. Bicara orang lain paling enak nih, kadang-kadang ditambah-tambah. Tapi kalau bicara kebaikan gak ditambah. Maka hadirin orang Jakarta, kalau tangan kita kepacu, kaki kita kepacu, maka bisa sehat, bisa sembuh. Tapi kalau hati kepacu lah bahaya. Ada yang bilang kalau hati kepacu sampai dalam hati, saya nggak berkumpul di bawah ini. Maka di bulan suci Ramadan ini, maka kita mesti memaafkan. Ada kesalahan yang kita maafkan, paling berat memaafkan. Ente enak maafin, anak yang banyak disakiti. Maka hadirin, kita banyak memaafkan orang lain. Di bulan suci Ramadan, Allah Subhanahu wa taala lihat hati kita, bersihnya hati kita. Maka persiapan di mana-mana mesti di kampung, buat kumpul cucuran kata orang sini. Kumpul-kumpul, saling memaafkan, makan bareng, setelah itu salam-salam untuk apa? Membersihkan hati, saling memaafkan. Di bulan suci Ramadan ini jangan sampai ada dengki di hati, jangan sampai hati kita ini kotor. Hadirin jamaah salat subuh rahimakumullah. Dan ini penting. Hati nggak bisa dibohongi. Dimanapun kita kadang-kadang ya, nggak tahu, nggak kerasa lisan nih, senantiasa kadang-kadang menyakiti orang lain, menyinggung orang lain. Sayyidina Abu Bakar sini kemudian ditarik lidahnya. Kata Sayyidina Abu Bakar, asbab ini asbab lidah, banyak orang terjerumus ke dalam neraka jahanam. Ajib itu. Bukan karena tangan, bukan karena sedang baca ibadah yang lain, tapi karena lidah ini kata Sayyidina Abu Bakar, banyak orang masuk ke dalam neraka jahanam. Maka yang kedua hadirin, amal yang mesti kita persiapkan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ikhlas ini masya Allah. Pada kan Ustaz, saya ini belum ikhlas karena Allah. Ini belum ikhlas. Kalau belum ikhlas ini belum ikhlas. Jadi ulama yang sampai saya nggak ikhlas, itu keramik yang belakang tuh itu dari saya nggak apa-apa ikhlas saya. Ini belum ikhlas. Di India ada kisah, ini kisahnya ada di India. Orang Islam waktu kita ke sana 2006, itu ada orang India orang kaya orang Islam. Kemudian diambil pungut anak miskin. Kalau di sini anak gembel. Itu kalau di kita lampu merah di Malang itu banyak kayak kami. Tatonya di mana-mana pakai itu yang panjang ke bawah. Setiap malam Jumat kumpul sama kita ngaji sama kita di Cilendeng. Semua tato mukanya sampai mata-matanya. Kita lihat berarti itu sampai istri-istrinya, bini-bininya mukanya gambar semua. Istri kita kaget nih, kirain yang gambar ini cuma suaminya doang, ternyata istrinya mukanya gambar. Allah. Coba siapa yang mau ngurus negara mereka? Maka hadirin, ini diambil sama orang India, diambil orang anak gembel ini yang sedang di jalan, kemudian diberikan fasilitas, diangkat sebagai anak angkat, dibesarkan, disekolahkan, sampai dikuliahkan, dikasih perusahaan karena orang kaya, dikasih seluruhnya perusahaan seluruh saja. Maka berhasil. Maka hadirin singkat cerita, lama-lama jatuh sakit sama kayak tadi, sakit yang keras. Kemudian karena ini anaknya di Delhi, di kota, di jauh, di Hyderabad. Kalau kita naik kereta sampai kurang lebih setengah hari. Maka hadirin, dia minta kepada saudaranya, kepada tetangganya, berikan kabar kepada anak saya, mungkin saya tak lama lagi akan tinggalkan di dunia. Maka ditelepon. Kalau bahasa kita, bang, pulang tak? Bapak lagi sakit keras. Coba kamu pulang. Bapak minta kamu pulang, ini kayaknya umurnya nggak panjang. Maka kata dia, Kak, Mas, bilangin Bapak, saya ini lagi takut. Lagi ada bisnis, ini kalau saya nggak hadir, saya lagi kata-kata ini bukan ini bisnis tidak kok. Ini bisnis yang paling besar dia sama Bapak. Nanti saya pulang. Akhirnya disampaikan, wahai Tuhan, anak Bapak ini nggak bisa pulang karena lagi bisnis, lagi ada meeting kalau kita. Maka hadir. Si Bapak tadi berikan lagi perintah, coba kamu tolong panggil, berikan kabar lagi, panggil secepatnya saya kesini. Saya ini kayaknya nggak lama lagi akan tinggalkan dunia ini. Banyak yang saya akan pesankan kepada dia.
Maka hadirin ditelepon lagi, Pak kamu pulang, Bapak nih masuk, ini sebentar lagi udah, sekarang mungkin nggak bisa jumpa lagi sama kamu, sebentar saja pulang. Maka kata anaknya tadi, anak angkatnya bilangin sama Bapak nggak bisa. Dan ini bisnis yang paling besar. Kalau ditinggali sayang, bilangin sama Bapak nanti juga saya pulang kan, tapi nggak sekarang katanya. Maka hadirin jamaah salat subuh rahimakumullah, akhirnya disampaikan kepada Bapak tadi, wahai Bapak, betullah kamu terus tetap nggak bisa pulang. Maka hadirin akhirnya mau meninggal dunia, setan masuk, diurus dari kecil, dibesarkan, disekolahkan, diberikan fasilitas, diberikan perusahaannya. Apa kata si bapak tadi? Maka setan goda. Maka bapak tadi dia marah. Ini anak gimana sih? Ini anak ini sebetulnya dia tuh orang miskin, dia tuh anak gembel. Saya yang besarkan, saya yang berikan fasilitas seluruhnya dari saya. Sekarang dipanggil sebentar, saya dia tuh bukan siapa-siapa katanya. Allah hadirin meninggal dunia, maka Allah goda. Tadinya ada ikhlas dalam hati, karena lihat perbuatan anaknya sendiri, ya, anak angkatnya, maka terakhirnya tidak bisa ikhlas. Dan ini bahaya. Ini mesti kita merasa sumbang, kita bisa begini. Ini kalau bukan saya semuanya. Ini kalau tetangga ini kalau bukan saya ini nggak bisa nih jalannya. Aspal ini kan dari saya. Coba kalau saya nggak ada, nggak bisa nih aspal nih dilabung. Maka hadirin bahaya ikhlas ini. Maka satu saat sahabat tanya kepada baginda Nabi, wahai Rasul, ikhlas ini seperti apa? Maka Nabi nggak bisa jawab. Maka sebentar saya akan tanya ke Jibril Isa. Wahai Jibril, apa nih ikhlas? Bagaimana orang ikhlas? Maka hadirin, malaikat Jibril nggak bisa jawab. Saya akan tanyakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hadirin ditanyakan, wahai Allah, apa nih ikhlas? Bagaimana ikhlas? Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala jawab, maka ikhlasnya hanya saya yang tahu. Jadi hadirin, persiapan amal kita yang pertama tadi, yaitu senantiasa hati kita bersih. Dan biasanya maaf, biasanya ibu yang banyak sakit hati, yang kadang-kadang nggak kerasa ngomongnya nyakitin orang lain. Padahal niatnya bercanda, tapi kadang-kadang sakit hati. Maka hadirin masih di awal, kita minta maaf. Kalau nggak berani sekarang handphone, kirim gambar salaman 2 tangan, mudah sekali. Jangan sampai hadirin kita buat amal, masih ada orang yang sakit hati sama kita karena lisan kita, karena ucapan kita. Kemudian ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam setiap amal. Dan terakhir, ini paling gak senang diucapin, disampaikan oleh ulama, itu tentang ajal. Likulli ummatin ajal, idza ja'a ajaluhum fala yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kita nih Pak, terkurung dengan ajal kita nih, terkurung dengan ajal. Dan ajal itu kata Allah, idza ja'a ajaluhum, kalau sudah datang, maka kita minta doa. Ya, kita minta doa untuk ditunda atau diakhirkan sebentar saja, maka nggak bisa. Maka hadirin, ajal ini bukan menunggu ajal. Yang dulu yang mati persiapan repot. Yang dari bulan depan yang cekok bulan kemudian nggak bisa aja. Dan ajal ini datang seperti rizki datang kepada kita. Rizki Pak, hadirin rahimahullah. Rizki datang kepada kita nih, nggak lihat dia orang komplek atau di orang kampung, dia pejabat. Sekalipun kita tinggal di dalam gunung, di pinggiran hadirin, di pantai sekalipun, di dalam gua sekalipun, kalau di rizki datang kepada kita nggak ada yang bisa menghalangi. Lihat di pinggir jalan di lampu merah itu ada apa? Ada orang gila tuh Pak. Makan dari tempat yang bekas, minuman kotor dari sampah. Waktu musim COVID nggak ada yang kena COVID itu. Jadi bukan makanan Allah yang kasih sehat. Itu nggak ada ceritanya di rumah sakit Bogor atau di Jakarta. Itu ada orang gila kena COVID, nggak ada. Padahal makanya lihat Masya Allah, di tempat sampah yang bekas. Mandi juga enggak pakai hand sanitizer kayak kita, tak saking takutnya coba. Itu orang gila itu. Maka ini sama rezeki ini datang kepada kita nih. Ini nggak lihat dia orang miskin, dia orang kampung yang rezekinya datang sedikit, dia orang kaya, dia orang komplek, dia lebih banyak tidak. Dan rezeki datang sebagaimana kematian datang kepada kita. Dan rezeki datang Pak Hadi, ini nggak berlaku dengan jabatan yang kita miliki. Nggak ada sambungannya kita lebih baik karena kita rezekinya banyak, karena kita memiliki title yang tinggi, bukan. Karena kita terpelajar, sekolah yang tinggi, saya universitas, bukan. Hadirin,
Rezeki datang di Allah Subhanahu wa taala yang tentukan. Kalau sudah digariskan kaya, kita akan menjadi kaya. Maka hadirin jamaah salat subuh rahimahullah, kematian datang kepada kita setiap kita hadir. Dan ada 3 perkara. Pertama, waktunya kita nggak tahu kapan kematian datang kepada kita. Bulan yang nggak ditentukan, harinya, jamnya, waktunya nggak ditentukan. Kemudian yang kedua, tempatnya nggak diberitahu sama kita. Ada yang meninggal di jalan. Beberapa minggu lalu di bawah SMA apa? Kalau kita lihat memang rezekinya sudah habis. Meninggalnya di tanah kawannya. Lagi berat. Ada orang di dulu saya punya atasan di Sentul. Dia kantornya di Jakarta. Pagi kita masih assalamualaikum, selamat pagi Pak. Oh selamat pagi, assalamualaikum, waalaikumsalam lagi dulu. Tahu-tahu itu OB, ya, office boy dia teriak. Bapak sakit, kita naik ke atas kayak orang, kayak seperti kerbau yang mau dipotong kayak sebeli. Masalah orang lagi duduk dah jumpa sama kita. Selamat pagi ya, assalamualaikum. Dijawab. Lagi duduk di bangku yang meninggal. Dan bapak-bapak juga sama, kita di sini mencamat semua salah. Mesti persiapan. Dan mati kalian yang tua dulu, ada nenek-nenek muslim tua nih, dia pasti mati dulu bukan. Ada yang rumah sakit sudah berbulan-bulan gak mati-mati. Rezekinya hanya oksigen. Jadi hadirin, di tempatnya gak ditentukan sama Allah Subhanahu wa taala. Maka kita minta di tempat yang paling terbaik di masjid. Kemudian dengan cara apa kita nggak tahu. Waktunya nggak tahu, tempatnya nggak tahu, caranya pun kita nggak tahu. Kita minta sama Allah Subhanahu wa taala dengan cara yang terbaik. Meninggal lagi jadi imam. Kalau saya tadi meninggal jadi imam, tapi jangan dulu sekarang. Karena belum ada gereja. Meninggal lagi zikir, lagi sholat tarawih, kemudian lagi bangun malam dia mulai lagi berjamaah dengan keluarga di rumah sholat sunnah. Meninggal dalam baca Al-Quran. Inilah meninggal terbaik, sujud yang terbaik kita meninggal. Karena hadirin, orang yang paling terbaik yang tentunya sujud kepada Allah di atas tanah, meninggal dalam keadaan sujud kita meninggal. Maka kata Nabi, orang yang meninggal dunia caranya itu bergantung kepada setiap keharian yang di luar. Kalau harian dagang tuh di pasar Cimanggis, kalau nggak sholat makan nanti insya Allah matinya di pasar. Ini kata Nabi, orang yang mati bergantung dengan keseharian dia. Kalau sibuk hari-hari ngojek ke Grab, itu pasti mati di dalam ngojeknya lagi ke Grab. Ini kata Nabi. Orang yang sibuk di masjid walaupun dia jadi marwah, bersihin masjid, dan terus hari-hari orang datang banyak lagi sama dia. Dia mati dalam buat amal agama. Kalau hari-hari sibuk kita kerja, tapi masih jaga sholat, maka insya Allah Allah Subhanahu wa taala akan matikan kita dalam husnul khotimah. Ini yang kita minta. Dan hadirin, dalam satu keluarga kita nggak tahu siapa duluan, istri kita atau kita duluan, anak kita nggak tahu. Dan dalam satu keluarga ini pasti Allah ambil semuanya. Kata malaikat Ijrail dalam kitab Fadilus Sedekah, satu keluarga ini kalau kalian tahu saya akan habiskan seluruhnya. Saya akan ambil satu persatu sampai kosong rumah ini. Tiada lagi penghuni rumah ini. Ini hebatnya malaikat Ijrail untuk ambil keluarga kita. Ya. Kalau istri kita yang meninggal duluan, kita nangis pasti. Ada kawan kita, masya Allah, meninggal di Mekah, meninggal lagi tawaf, Allah, sedihnya luar biasa, tangisannya enggak kayak perempuan, saking sedihnya itu melihat istrinya sakit, luar biasa sayangnya hati, cintanya kepada istri. Dia cerita, masya Allah, istri yang paling saya cintai, yang sangat paling saya sayangi, kemana-mana sama saya ibadah, masya Allah, orang-orang meninggal, sedih, nangis lagi. Semoga sebulan kemudian setelah pulang jumpa di tempat lapangan tembak, tempat kita olahraga. Lagi gandengan tangan sama-sama berdua, jalan lari dan belakang. Pas jumpa, Haji, ini siapa? Ini yang barusan. Kita kalau kita mati, benar kata ulama, mata kanan kita lagi, mata kanan, mata kiri dicari yang lain. Benar, coba bohong-bohongan coba. Kita nangis suami ini ngomong istri sama. Kalau kita mati harta kita banyak, sama yang satu nangis sampai masa idah 4 bulan lebih. Maka yang mata kiri cari lagi yang lain. Bapak udah nggak ada, harganya masih banyak. Kalau masih cakep masih jadi cari yang lain. Nggak ada orang yang mau sendiri, coba ada. Nggak ulang coba kata orang Sunda. Di dunia nggak ada bini nggak ada istri, masuk.
Jangankan hidup di surga nanti gak ada istri enak. Gak ada gairah hidup, coba dah. Bini pulang kampung aja kita di rumah, masya Allah, sahur sendiri, ngapain sendiri nggak sempat enak. Maka bini istri ini adalah teman setia kita. Maka jangan risau dong yang kita omongin. Dek, neng, abang ini setia cinta. Ya, mudah-mudahan hidupnya sama-sama, mati sama-sama, nanti surga sama-sama. Sudah mati mau. Ada diantri. Maka hadirin itu habis diantri diinjek-injek umurnya. Apalagi kalau istri suka ngomel, ngomel, kakak bisa habis nggak punya duit, kalau dikasih duit masih kurang ngomel aja. Allah, hadirin, ya yang salah siapa kita? Jadi kalau istri buruk nih jangan ini jangan ceritain bang istri saya mau begini, jangan. Yang buruk nih kita, karena cermin ini istri kita. Kalau kita buruk, maka istri kita pun akan ketularan. Kalau anak kita rusak, nakal, bengak atau Jakarta, itu yang disalahin bukan istrinya, kita hadirin. Orang tuanya. Kita suruh ngaji, suruh sholat anak kita. Kak, kamu sholat ke masjid, berjamaah sama ngaji biar pintar. Dia lihat bapaknya main game dulu, main handphone dulu. Ini handphone ini kayak istri kedua mah. Sampai tidur itu di samping kita. Masuk. Kalau handphone ketinggalan kerja masuk, buru-buru pulang. Kalau di jalan juga getah sedikit dibuka, azan lah, tetap nggak berhenti. Maka hadirin dengan tausiah ini. Setiap mungkin Jumat sore menjelang buka ada jadwalnya, hampir setiap malam mungkin ya ada tausiah. Sebulan pada kayak mama nggak sayang sama kita, sebulan dikasih tausiah coba. Allah Akbar, sebulan setiap tarawih, kemudian kultum mingguan, kemudian mingguan juga musyawarah mau buka puasa. Ini DKM pengurus ini yang paling sayang sama orang yang nggak ibadah. Agar apa? Bisa masuk ke masjid. Maaf, kalau bapak-bapak, kalau ibu-ibu bukan di bulan Ramadan nggak bisa masuk ke masjid, nggak bisa ibadah, mau di bulan apa lagi kita? Coba. Di bulan Ramadan nggak masuk nggak juga mau ibadah, nggak mau juga berubah, mau di bulan apa lagi coba? Udah masya Allah, rumah kontrak, utang banyak, suami nggak kerja, miskin di dunia nggak mau ibadah, Allah kebangetan. Maka hadirin, jamaah sholat subuh rahimahullah. Terakhir, al-kaisu man dana nafsahu wa amila lima badal maut. Nabi, orang yang cerdik, orang yang pintar, jenius, bukan dokter, bukan profesor, bukan ahli teknologi, tapi orang yang mempersiapkan bekal setelah kematian. Dan ini orang yang mudah-mudahan di bulan suci Ramadan ini Allah jadikan diri kita, kemudian ahli keluarga kita, istri kita, bini kita, anak-anak kita menjadi ahli agama, kemudian tetangga-tetangga menjadi ahli agama, dan anak yang kita sayang menjadi ahli Al-Quran, yang bisa menyenangkan zahir mata kita, bukan hanya di dunia tapi di akhirat kita bisa kumpul sama-sama. Amin ya rabbal alamin. Sedikit yang disampaikan mudah-mudahan bermanfaat bagi saya pribadi, kemudian juga yang betul datang dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah fala takuna mumtarin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah